teman-teman, kembali lagi bersama aku, Gracia Laura. Di videoku kali ini, aku akan membagikan beberapa tips untuk kalian yang ingin jalan-jalan usai PSBB. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu ke kalian apa arti PSBB. PSBB itu adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Jadi, PSBB ini memiliki tujuan untuk mencegah penyebaran wabah corona ini agar tidak semakin membesar atau juga bisa memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Alasan aku bikin konten ini karena aku yakin banget teman-teman semua yang di rumah pasti sudah ingin jalan-jalan keluar rumah, berpergian ke suatu tempat yang udah kalian rencanakan dari beberapa hari yang lalu atau sebulan lalu atau beberapa bulan yang lalu, tetapi di cancel karena adanya wabah corona ini. Karena seperti yang kita tahu, kalau wabah ini tidak hanya berpengaruh kepada satu dampak aja, tapi berpengaruh ke semuanya. Akses ke suatu tempat itu ditutup, atau mungkin tempat rekreasinya ditutup juga, atau tiket penerbangan kalian harus di-refund karena adanya wabah ini. Banyak banget yang membuat kita jadi tidak bisa pergi jalan-jalan di bulan yang penuh berkah ini. Karena tidak hanya kalian yang stres di rumah, teman-teman, aku juga. Aku juga punya hobi jalan-jalan, bahkan aku suka banget jalan-jalan. Aku suka banget berpergian ke suatu tempat yang belum pernah aku datengin, terus aku menemukan pengalaman yang tidak terlupakan. Contohnya, aku bikin plan A, tapi ternyata tidak berjalan dengan mulus. Dan pada faktanya, semua plan yang aku jalanin itu tidak terrealisasikan. Dan sampai akhirnya, perjalanan itu di luar ekspektasi. Jadi mungkin aku berbeda dengan orang-orang yang harus menyusun perjalanannya dengan benar. Plan A harus semua berjalan mulus, atau enggak, pokoknya semua terperinci, harus aman, nggak ada kendala sama sekali, yang semua perjalanannya harus berjalan dengan perfect. Kalau aku nggak apa-apa gitu, maksudnya aku akan menyusun rencanaku seperti apa, tapi kalau misalnya itu tidak bisa dilaksanakan, aku berupaya untuk mencari jalan lain yang pasti kejadian itu bakal aku ingat terus. Jadi itu sebagian kecil yang bikin aku kenapa aku suka sekali jalan-jalan, karena pasti ada momen-momen tertentu yang bakal kalian ingat terus. Aku juga pernah punya cita-cita ingin menjadi traveler, dan panutanku itu adalah Koko Febrian yang gila, dia keren banget nih foto-fotonya nih, foto-fotonya dia jalan-jalan, gila dia keren banget. Dia panutanku untuk aku jalan-jalan, dia panutanku untuk dunia traveling. Nah, jadi Koko Febrian ini dia sering juga jalan-jalan bersama teman-temannya. Mereka itu menyebutnya The Bee Gees. Jadi itu mereka bisa jalan-jalan, misalnya mereka tuh tahun lalu mereka pergi ke Eropa, keliling Eropa berlima, dan aku yakin banget mereka ini kan suka banget jalan-jalan. Apalagi kan aku tahu misalnya Koko Febrian, dia itu hampir setiap bulannya itu dia akan pergi ke luar negeri atau dia akan bepergian. Dengan corona seperti ini, dia pasti akan merasakan ada sesuatu darinya yang hilang, jalan-jalan yang pasti. Tapi nggak apa-apa guys, kalian yang harus berdiam diri di rumah itu untuk menjaga kalian semua, untuk kebaikan kita semua. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama, berpergianlah ke alam. Kenapa aku bilang berpergianlah ke alam? Karena meskipun pemerintah atau presiden sudah mengumumkan kalau wabah ini sudah selesai, tapi kalian harus tetap menjaga dari keramaian. Bepergian ke alam yang aku maksud itu seperti apa sih? Seperti yang pertama, ke gunung, yang kedua ke danau, atau mungkin kalian bisa pergi ke pantai, atau mungkin ke curug. Curug itu air terjun, atau kalian kalau misalnya punya pulau pribadi, kalian bisa ke pulau pribadi kalian untuk menikmati indahnya alam setelah berbulan-bulan tidak disentuh oleh manusia. Pasti bagus banget. Untuk tips yang kedua, yaitu berpergian dengan jumlah yang kecil. Untuk kalian yang berencana untuk membawa teman-teman kalian misalnya satu kelas untuk jalan-jalan misal ke Bali, atau kalian mau pergi bersatu angkatan ke sesuatu tempat, itu terlalu beresiko. Karena kita nggak pernah tahu wabah ini masih ada di beberapa orang atau tidak. Bisa aja mereka tuh kelihatan baik-baik saja, tapi sudah menularkan wabah ini ke orang lain. Jadi hindarilah bepergian dengan jumlah yang banyak. Usahakan bepergian dengan jumlah 2-4 orang. Tips yang ketiga, hindari daerah yang padat penduduk. Meskipun wabah ini sudah selesai, tapi kalian harus tetap menjaga social distancing untuk menjaga keamanan diri kalian sendiri.
selama wabah ini belum ada vaksinnya atau belum ada obatnya, kita tidak bisa menjamin 100% wabah ini sudah selesai gitu teman-teman. Bisa kebayang kalian bepergian dengan jumlah yang banyak, terus kalian pergi ke tempat yang ramai penduduk. Pertama kalian pergi dengan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, dan bepergian ke daerah yang padat penduduk. Oke, itu sangat tidak disarankan, tapi terserah kalian. Ini tips dari aku untuk menjaga keamanan kalian semua. Kita lanjut ke tips yang keempat, taatilah peraturan setempat. Seperti yang kita tahu, peraturan itu sangatlah penting buat kehidupan kita. Kalau hidup kita nggak ada peraturannya, sesuka hati, semuanya pasti berantakan. Mengapa aku bilang taati peraturan setempat? Kalau misalnya daerah itu ditutup, terus kalian berkunjung, yang rugi siapa? Itu kalian sendiri. Kalian udah capek-capek jauh ke sana, terus kalian udah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang untuk transportasi, maka akan disayangkan untuk kalian berkunjung ke tempat yang memiliki aturan yang tidak memperbolehkan kalian ke sana. Dan kalau kalian melanggar aturan itu, pasti akan merusak mood kalian untuk jalan-jalan. Jadi aku sarankan, pergilah ke tempat yang memiliki aturan yang bisa kalian ikuti. Tips yang kelima, jangan berpergian jauh daripada penginapan. Contohnya, kalian ingin berpergian ke Jogja, kalian memilih penginapan di Magelang, tapi kalian ingin main ke Pantai Parangkusumo. Kan itu jaraknya jauh banget, dan kalian akan menghabiskan waktu di jalan, dan itu tidak efektif untuk kalian yang ingin bepergian. Kalau misalnya kalian ingin bepergian ke Pantai Parangkusumo, kalian harus mengecek dulu apakah di sana ada tempat penginapan, apakah tempat penginapannya jauh daripada destinasi tujuan kalian, apakah di sana aman atau tidak, dan sebagainya. Kalau misalnya penginapan kalian jauh daripada destinasi kalian, itu tentu aja sudah menghabiskan waktu dan juga biaya transportasi. Tapi kalau kalian memiliki uang yang banyak, ya terserah. Tapi menurut aku, kalau misalnya kalian memiliki range waktu 1 minggu dan kalian ingin jalan-jalan ke sana, tetapi penginapan kalian jauh dari destinasi itu, saran aku jangan diambil. Carilah penginapan yang dekat dari destinasi kalian, agar kalian bisa mencapai semua destinasi kalian dengan waktu yang kalian perlukan, atau waktu yang kalian sediakan untuk kalian jalan-jalan. Tips yang keenam, ramahlah terhadap warga sekitar. Sebenarnya ini nggak harus ke warga sekitar. Ramah itu sudah diajarkan dari orang tua kita ke semua orang, terutama ke orang yang lebih tua dari kita. Tapi banyak juga yang melupakan budaya ini. Karena kita bepergian ke daerah orang, dan kita tidak tahu di sana orangnya seperti apa, budayanya seperti apa. Jadi, disarankan untuk kalian untuk menjaga sikap, tetaplah sopan kepada warga sekitar. Kalian pernah belagu ke warga sekitar, kalian mengalami kecelakaan, misalnya seperti itu, mengalami kecelakaan, terus kalian berpapasan sama orang yang kalian songong ini nih. Kalau kalian jadi dia tuh mau nggak sih bantuin? Ih, enggak banget. Jadi dia kan gini gitu kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi aku sarankan untuk kalian yang ingin bepergian, tetaplah ramah terhadap warga sekitar. Yang terakhir, tips yang ketujuh, ini tips yang paling penting dari segalanya yang penting. Kenapa? Kalian harus tetap menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan itu sangatlah penting, teman-teman. Meskipun judulnya kalian sedang jalan-jalan, tapi bukan berarti kalian harus begadang selama kalian jalan-jalan. Begadang itu tidak baik, karena selama kalian beraktivitas itu kan pasti kalian lelah dan butuh tenaga. Dan juga itu tidak mungkin untuk kalian begadang. Meskipun kalian mau menikmati jalan-jalan itu setelah wabah ini berlalu, tapi bukan berarti kalian harus begadang. Kalian tetap harus menjaga kondisi tubuh kalian untuk tetap fit, agar membantu kalian bisa beraktivitas di besok harinya. Karena kalau misalnya kalian sakit, yang rugi siapa? Itu kalian sendiri. Kalian udah ngabisin waktu, udah ngabisin uang, tenaga, dan ternyata kalian di sana sakit. Itu sangat tidak enak. Ya, kalau kalian bepergian sama teman-teman kalian saling mengingatkan, jangan ada yang begadang. Karena kalau misalnya kalian begadang, misalnya kalian tidurnya jam 4, terus kalian besok ada perjalanan jam 8 pagi. Karena kalian begadang,
udah kalian kelelahan, terus kalian bisa kesiangan, dan itu jadi berantakan semua rencana yang sudah kalian siapkan. Nah, jadi itu dia teman-teman, 7 tips dari aku untuk kalian yang ingin jalan-jalan usai PSBB. Untuk kalian yang di rumah, aku berharap untuk kalian tetap jaga kesehatan, di rumah aja, makan makanan yang bergizi, dan jaga jarak terhadap orang lain. Untuk kalian yang di rumah, kalian punya destinasi apa aja? Komen ya di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share, dan dinyalain lonceng notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.